Dari misal di Nguneng ya 60 lebih kilometer dari Wonogiri, rasanya sudah di negeri tetangga gitu. Karena memang Wonogiri itu, kota Wonogiri itu bagian dari pegunungan Seribu Pantai Selatan ya, yang tanahnya berkapur. Tetapi ini adalah wilayah yang ada di lereng Gunung Lawu, 60 atau 65 km dari kota Wonogiri. Dan selalu saya manfaatkan untuk sekalian kunjungan umat. Karena kalau hanya gendring sak jam misa lalu pulang itu eman, karena banyak umat, karena jarak lalu tidak tersapa. Dan saya ada di rumahnya Pak Patmono yang menikmati masa pensiun dari Pelaju Plembang, memilih tinggal di kampung yang sangat luar biasa. Itu orangnya sangat nyeni itu loh. Kene wis sapi enak ning kene enak. Iya. Nih Pak Patmono ini anaknya sudah besar, sudah ada yang nikah. Anak 3, yang 2 dan 3 sudah juga bekerja. Lalu menikmati pensiun di sini. Indah banget, coba lihat. Ada pohon duriannya besar dan berbuah. Oh, nyegat to jenengan? Oh lah wis. Aku manut ibu yo. Sing di omah. Ibu cari jalan yang lebih enak katanya. Ya, memang di sini ekstrim, cuma lebih dekat. Indah banget. Injil suci menceritakan seorang ahli Taurat datang kepada Yesus. Ahli Taurat yang baik, ahli Taurat yang ingin mengerti atau mencobai, kita tidak tahu. Tetapi kemudian mengatakan, perintah manakah yang paling utama? Yesus ora keblondrok. Tuhan Yesus tidak mengatakan sesuatu yang lain kecuali yang setiap orang Yahudi apal perintah itu. Apa itu? Orang Yahudi itu syahadatnya adalah Shema, S-H-E-M-A, Shema. Jadi kalau seseorang mengatakan Shema, itu kan langsung nyaut yang lain. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa, kasihlah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu Shema, rumusan yang tetap. Dan itu rumusan mantra. Maka tidak setiap orang boleh mengucapkan Shema dalam sejarah bangsa Israel. Hanya orang-orang yang sudah dewasa. Katakanlah orang-orang yang sudah komuni pertama boleh mengucapkan Shema. Tetapi sekarang setiap anak sudah hafal. Dan harus hafal ke sembah bekti karo Romo Kawulo. Maka Tuhan Yesus hanya mengatakan apa yang mereka yakini dan mereka hidupi dalam kata. Yesus mengatakan perintah yang utama ialah dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Apal. Jadi orang Yahudi itu pelenggongan, aku wis apal. Tetapi Yesus menambahkan, bukan menambahkan, kui praktekno. Maka Yesus mengatakan perintah yang kedua ialah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apakah itu anyar? Ora, ning ra tau dipraktekke. Ya kan? Ini juga tidak perintah anyar, ini perintah Taurat. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nanti yang anyar itu begini. Yang biasa dikutip dalam sakramen perkawinan. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Iki sing ciamik keren. Ya kan? Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Jadi ukuran kasih satu terhadap yang lain itu bukan hanya sangat manusiawi, seperti dirimu sendiri. Apa sing tak terapke ning nggonku, tak terapke ning nggonmu. Ora mung kuwi jebule, walaupun kuwi itu sudah hebat. Tetapi yang dituntut dalam hukum baru adalah
hendaklah kamu saling mengasihi. Ukurannya carane Gusti Allah tresno. Seperti apa itu? Ya Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya sampai kematiannya untuk para sahabatnya. Petung enggak. Doltinuku sama sekali tidak. Transaksional enggak. Bukan mergodai apik, aku kudu apik karo dhek. Ini transaksional. Den biyen kae nyumbang pas manten anakku kae 30.000 ya saiki wis ana inflasi tak 35. Enggak, bukan hitungan begitu. Tuhan Yesus itu keselamatannya ya kan. Mbuh eleke kok ngopo, nyatanya kita itu ditebus. Enggak ada hitungan itu dari Tuhan. Bener enggak ada. Dalam surat di Roma bab 5 dikatakan Yesus telah mengorbankan hidupnya sampai mati ketika kita berdosa, ketika kita durhaka. Bukan ketika kita sudah baik, bukan ketika sudah bertobat, bukan ketika kita sudah suci sering berdoa. Enggak. Allah sendiri karena belas kasihnya menebus, membayar lunas dengan darah Kristus. Baru kemudian kok awake dhewe kudu apik ngopo ya? Ya sak lumrahe wong diapiki kok rapi. Apakah dituntut Tuhan? Enggak. Apakah penebusan dibatalkan kalau saya tidak baik? Enggak. Tetapi aku dalam sukacita memuji Tuhan karena Tuhan berkenan kalau hidupku itu baik dan Tuhan memberi pedoman dan perintah. Maka dengan sukacita aku melakukan itu. Pasutuluran, ibadah, pelayanan satu terhadap yang lain, berbagi, dan aneka hal. Itu lahir dari kegembiraan, bukan dari wah jojo aku nek ning swarga dituntut orang. Tuhan tidak dol tinuku, tidak jual beli. Tetapi Allah sangat mencintai kita. Amin. Maka dorongan untuk mengasihi sesama itu bukan tuntutan nek orang tidak melakukannya akan dihukum. Enggak. Tetapi Allah sendiri sudah mencintai sedemikian rupa. Lumrah nek aku iki bersaudara pada siapapun. Ini kekasan kekristenan. Pada siapapun. Bukan pada segolongan, bukan seiman dan seagama. Enggak. Karena ternyata kita itu satu Bapa sebagai ciptaan Allah. Maka sekali lagi Yesus kemudian memuji si ahli Taurat itu. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kenapa? Karena dia mengusahakannya dalam hidupnya sendiri. Dan Tuhan tidak mengubur hasil, tetapi kehendak dan usaha. Maka tidak boleh seorang pun frustrasi dalam hidup karena merasa bahwa hidupnya tidak suci atau tidak suci lagi atau wis kebacut rasuci. Ora ono kebacut rasuci. Ya, seburuk apapun Tuhan sangat mencintai. Kapanpun kita berniat untuk menemukan Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan sudah ada di sampingmu. Tuhan sudah ada di depanmu, di depan kita, untuk siap merengkuh setiap pribadi. Yuk, bahagia dalam suka duka hidup kita masing-masing.